Hai. Ketemu lagi di segmen Permisi Mau Tanya. Banyak tanya. Iya, banyak yang nanya baik di kolom komentar maupun juga di direct message Instagram kita. Iya, responnya bagus banget ya. Terutama mengenai uang haram. Puasa juga. Puasa seru banget, apalagi spirit doll. Oke, jadi Beb, kamu udah siap untuk pertanyaan berikutnya? Oke, apa pertanyaannya? Jadi gini, di Permisi Mau Tanya episode kali ini, pertanyaannya gini nih. Shalom. 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 Permisi mau tanya nih, kan katanya seluruh hidup kita udah diatur oleh Tuhan. Tapi kita juga diajar untuk berdoa, misalnya untuk minta sesuatu dari Tuhan. Misalnya kayak sembuh atau berkat, rezeki, dan lain-lain. Kalau gitu, kalau semua udah diatur, buat apa lagi kita berdoa? Buat apa kita berdoa? Iya, jadi kan maksudnya semua udah diatur nih, terus kita ngapain lagi minta sama Tuhan gitu. Misalnya minta kesembuhan. Kalau emang Tuhan udah atur nggak sembuh gimana gitu loh. Oh, atau bisa kayak gini. Kan Tuhan udah Maha tahu. Ya kan? Mengapa harus berdoa seperti itu kan? Ya kayak gitulah. Ya, ini pertanyaan yang cukup banyak orang nanya, ya kan, dan beberapa orang yang sok-sok kritis melarikan pertanyaan ini dengan pemahaman bahwa ya udah nggak usah doa. Tuhan kan udah tahu. Tuhan udah atur semuanya. Bahkan kita bilang kan, bahkan sebelum kita lahir aja dia udah kenal kita, dia udah tahu kita. Memang itu benar, Tuhan udah tahu, Tuhan udah mengenal kita. Terus kalau orang dunia suka bilangnya kan garis hidup jalan hidup udah digariskan. Gitu. Oke, jadi what for gitu kan, tinggal ya udah nggak usah pasrah aja, udah nunggu aja mau dibawa kemana. Itu kelihatannya benar, tapi sesungguhnya sebenarnya ngaco banget ya. Ya kan, karena pemahaman ini membuat banyak orang menjadi beralasan gak usah doa lagi. Nah, untuk bisa membahas mengenai kalau Tuhan udah tahu, mengapa kita harus doa? Apa harus ngomong lagi? Kita perlu memahami dulu bahwa pemahaman yang benar tentang doa. Ya kan? Karena banyak orang berpikir doa itu sekedar download doang, sekedar mohon maaf upload doang. Upload keinginan. Ya, upload. Ya. Tuhan minta request. ini, Tuhan minta ini, Tuhan minta ini, Tuhan minta ini, Tuhan minta ini, Tuhan ini. Jadi mereka cuma berpikir gue minta sama Tuhan dan setelah gue minta that's it, gue cabut. Ya kan? Nyebelin gak sih kalau kita ketemu sama orang yang kerjaannya dia mulu yang cerita, kita mau ngomong dia cabut. Sorry gue sibuk ya. Ya kan, mau menang sendiri kan. So banyak orang berpikir pertama bahwa mereka pikir itu doa itu cuma sekedar upload doang. Padahal doa itu juga bicara mengenai download. Download artinya bicara mengenai apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Nah tapi kan Tuhan udah tahu, ngapain juga hanya nonton kerinduanku. Oke, mantap jiwa. Tapi kan udah tahu, Tuhan udah tahu, mengapa harus ngomong lagi sama Tuhan. Contoh paling gampang gini ya. Istri saya tahu bahwa saya sayang sama dia. Istri saya tahu bahwa I do love her dan cinta sama dia. That's why I marry her. Tetapi saya selalu setiap malam sebelum tidur bilang sama dia, babe I love you. Kadang-kadang dia duluan, kadang-kadang saya duluan. Ngapain saya ngomong sama dia kalau dia udah tahu saya cinta sama dia? Ngapain saya ngomong sama dia kalau dia udah tahu bahwa saya berdoa sama dia? Saya ngomong begitu sama dia karena saya mau punya hubungan yang dekat sama dia. Sebagai contoh, orang kalau kasmaran, jatuh cinta, pasti kan mereka pengen terus deket. Pasti kan mereka pengen terus ngobrol. Pasti kan mereka pengen bener-bener melekat sama orang tersebut, ya kan? Kita kan anak muda zaman sekarang gitu kan, kalau pacaran kan, telepon dari terbit matahari sampai terbenam, ya kan? Video call nggak boleh mati. Iya, udah ya. Tapi udah ya sampai Tuhan datang kedua kali. Udah ya. Kamu yang tutup, kamu yang tutup, kamu. Itu tutup bareng-bareng ya. 1, 2. Gue nggak ditutup.
Kalau kita di situ kita matiin ya kan. Kita pengen matiin supaya sebel banget. Tapi kan gitu. Jadi intinya gini, doa itu bukan sekedar sarana untuk sekedar minta. Tapi doa itu adalah sebagai sebuah cara Allah untuk kita mendekat kepada Dia. Sebagai contoh, seorang ibu yang menyiapkan, dia udah tahu kok makan siang anaknya. Anaknya bakal makan siang. Dia tahu jam ini jam makan siang. Tapi dia sebelum anaknya minta, dia udah siapin makan siang. Tapi ketika anaknya datang, "Ma, aku lapar." Mamanya tinggal ngeluarin. Ya kan? Nah, banyak orang berpikiran bahwa doa itu cuma sekedar sebagai sebuah permintaan. Nggak lebih dari itu. Padahal sebenarnya doa itu adalah sebuah sistem atau cara yang dibangun oleh Allah untuk kita mendekat kepada Dia. Seorang hamba Tuhan namanya George MacDonald, bukan McDonald, bukan itu ya. George MacDonald had a farm. Nggak ada hubungannya sama McDonald, oke? McDonald mengatakan demikian bahwa doa adalah sebuah relasi, sebuah hubungan yang intim sama Tuhan. Sebagai contoh, seorang anak yang hilang, dia datang kepada bapaknya, walaupun didorong oleh rasa lapar. Anak hilang itu datang kepada bapaknya untuk mendekat kepada bapaknya. Walaupun dorongannya adalah rasa lapar. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak hilang itu bukan rasa lapar, bukan makanan. Tapi yang paling dibutuhkan oleh anak yang hilang itu adalah bapaknya sendiri. So, saya baca kutipan dulu ya, biar ini menarik. Kutipan dari George MacDonald mengatakan demikian, bahwa Allah sebenarnya dapat saja memberikan apa yang kita butuhkan tanpa doa kita. Tetapi Allah mengajarkan dan meminta kita berdoa kepadanya karena Allah ingin agar kita datang kepadanya. Ini keren banget. Dia menginginkan persekutuan dengan kita. Tujuan doa yang Yesus ajarkan bukan untuk membuat kita duduk dan meminta. Keren banget. Tujuan doa yang Yesus ajarkan, Dia ingin kita mengenalnya dan sujud menyembahnya. Wow. Ya kan? Aku sayang sering main ngumpetin uang logam sama Gene, anak kita. Yang mukanya mirip banget kayak dia ngomong sama saya, tapi nggak apa-apa, saya cinta sama anak saya Gene Saret, I love you. Kalau engkau mendengar 20 tahun lagi, anakku, aku cinta kamu. Aku tuh suka main sama Gene, taruh uang di sini, terus diumpetin, gitu kan, dan dia suka, wah gitu. Nah kadang-kadang tujuan dari aku main gitu sama dia kalau dapat uang itu ketika dia buka tangan, dia bisa buka tangan bukan karena kekuatan dia. Ketika dia bilang, "Papa bukain," udah dibukain, dan dia ambil. Dapat uang. Bagi aku uangnya nggak penting. Bagi aku yang terpenting adalah aku bisa main sama dia. Quality time-nya ya. Quality time. Tapi banyak orang berpikir yang terpenting uang di tangannya. Ya kan? Banyak orang kan kalau ibarat kayak kita, yang terpenting bagi dia uang di tangannya. Padahal yang Tuhan mau bukan ininya, tapi ininya. Nah, so tadi dari George MacDonald mengatakan bahwa doa adalah bukan sekedar meminta, tapi doa adalah sebuah Tuhan mau kita mengenal Dia dan sujud menyembah Dia. Just like that. Oke, berarti kalau yang dibilang kayak misalnya doain orang sakit gitu, ayo kita doain orang sakit biar Tuhan kasih kesembuhan, itu gimana dong? Kalau emang Tuhan udah menetapkan dia untuk misalnya let's say meninggal, dipanggil kembali sama Tuhan, terus ngapain kita doain lagi minta kesembuhan? Oh ya, kita kan anak ya, kita kan bisa meminta apa yang kita mau, apa yang kita perluin. Dan walaupun di endingnya mungkin Tuhan beranggapan yang lain atau mengasih jalan yang lain, setidaknya dalam doa itu mungkin keadaan kita nggak berubah, tapi yang pasti hati kita diubahkan sama Tuhan, dipersiapkan untuk menghadapi mungkin sesuatu yang kita nggak sesuai dengan yang kita mau. When God says no. Ketika Tuhan berkata tidak. Oke. Semoga menjawab ya teman-teman. Sebenarnya jawabannya mungkin kita semua udah tahu sebenarnya gitu. Kita semua tuh dalam conscience kita, di hati kita, di pikiran kita udah tahu nih sebenarnya apa yang harus kita lakukan, tetap berdoa. Tapi kadang-kadang kan manusia suka gitu ya, suka pengen nanya aja gitu pokoknya. Gitu teman-teman. Ini biasanya dari tim studio rame nih, ini nggak rame nih. Oh baru nih muncul nih. Gimana kalau akhirnya orang membandingkan ketemu dengan orang yang nggak pernah berdoa, tapi selalu dapat apa yang dia minta, selalu dapat apa yang dia minta, melebihi dari yang dia minta, artinya udah diminta. Nah
dan sering berdoa Malah nggak dapat apa-apa. Gue percaya bahwa nggak dapat apa-apa itu nggak ada. Pasti dapat apa-apa. Cuman nggak dapat yang dia mau mungkin. Yang menurut dia yang baik. Yang menurut dia yang benar. Gue percaya bahwa cerita yang tadi disampaikan, ada orang nggak pernah berdoa tapi dapat apa-apa. Gue percaya bahwa doa itu yang pertama gini, banyak orang berpikir doa itu cuma tutup mata, lipet tangan, dan ngomong. Enggak. Tapi doa dalam hati ini lihat orang jalan pakai sepatu baru, aduh sepatunya bagus ya, pengennya kayak gitu Tuhan, itu doa. Ya kan? Karena kalau doa harus tutup mata, doa harus selalu tutup mata, doa harus selalu lipet tangan. Bayangin ketika lagi naik motor, Tuhan lipet tangan, ya kan? Dia amin udah dengan Bapa di surga, ya kan? Ya kan? Ketemu langsung. Ya kan? So jadi kalau boleh ngomongin untuk orang seperti itu, gue yakin banget pasti dalam hatinya dia pernah ngomong, dia pernah doa, walaupun mungkin nggak seperti kegiatan-kegiatan yang doa kita kenal, ritualistik gitu ya. Dan setidak atau kelihatannya dia dapat segala sesuatu yang dia mau, kelihatannya. Karena Alkitab katakan barang siapa aku kasih, dia aku tegur dan aku ajar. Kita kan punya anak ya, ya kan anak kita nggak selalu apa yang dia mau kita kasih, walaupun kita mampu. Sebagai contoh kemarin dia minta mobil Ferrari berlapisan emas ya. 20 biji ya. Iya kan, tapi nggak, dia minta baru umur 3 tahun udah hedon begitu ya. Dia minta mainan mobil dan mobilnya nggak mahal, cuma 30 ribuan gitu, 30 ribuan, 20 ribuan, dan kalau cari yang diskon bisa 15 ribu dapat 2 gitu. Tapi kita nggak kasih bukan karena kita pelit, bukan karena kita nggak mampu, tapi lebih kepada udah terlalu banyak gitu. Dan dia harus belajar mendengar kata tidak. Kadang-kadang kita semua tahu kan jawaban doa bukan hanya ya, tapi juga tidak, dan juga nanti. Ya kan, so bagi orang yang nggak pernah berdoa tapi dapat segala sesuatu, gue percaya yang pertama dia pasti pernah berdoa walaupun dengan tata cara yang dia nggak tahu, dan kedua mendapatkan segala sesuatu yang dia mau, kelihatannya yang dia mau. Karena bagi gue lebih baik sekarang kelihatannya susah tapi dibentuk oleh Tuhan dan untuk keselamatan, kekekalan yang luar biasa atau yang selamanya, daripada kelihatannya mudah tapi ujung-ujungnya malah menuju kebinasaan. Karena doa adalah sebuah relasi sama Tuhan. Doa adalah sebuah ketergantungan manusia. Ketika kita berdoa, kita bilang sama Tuhan, gue gak mampu. Ketika kita berdoa, kita sedang memberikan sebuah kerendahan hati dan bilang, Tuhan tuh gue gak mampu, gue gak tahu segalanya, gue gak kuat. That's why gue menyembah lo, that's why gue berdoa. Karena gue percaya ketika saya berdoa, Tuhan yang maha kuasa itu berkuasa mengubahkan hidup. Oke, jadi emang intinya doa tuh kalau bisa di sum up gitu ya, doa tuh bukan hanya kegiatan untuk kayak mesen makanan di restoran kali ya, yang mau A, B, C, D, E, tapi doa tuh lebih bicara soal relationship antara kita sama Tuhan. Yes, jadi gini, kenapa Tuhan suruh kita berdoa? Karena ketika kita berdoa, bukan hanya keadaan kita yang diubah, tapi kita dibuat mengenal Tuhan. Kita dibuat mengetahui hatinya Tuhan. Dan pengenalan yang paling terpenting dalam hidup orang Kristen adalah mengenal Tuhan. Yang tahu kalau HP ini rusak, pergi ke penciptanya. Kalau mic ini rusak, pergi ke pencipta mic. Yang paling ngerti. Yang paling ngerti. Kan gak mungkin kalau HP aku rusakin aku kasih sama tukang ledeng. Yang ada dia dadar, ya kan. Yang paling tahu kita ketika kita rusak, ketika kita hancur, ada yang ciptakan kita. So that's why jangan mohon maaf, jangan lihat rasi-rasi bintang, jangan tanya dukun-dukun, jangan lihat kartu-kartu tarot untuk melihat hari depan. Kita wah, ini menarik nih. Udah, ntar kita bahas di gitu ya. Ini lain aja. Di episode lain aja, jangan dibahas di sini dulu. Berdoa, ketika kita berdoa, yang pertama kita dikuatkan. Ketika kita berdoa, Tuhan menyatakan kehendaknya dalam diri kita. Ketika kita berdoa, hati kita diubahkan, hidup kita diubahkan, keadaan kita diubahkan. Dan ketika kita berdoa, kita masuk ke dalam alam roh, di mana segala sesuatu yang di alam nyata nggak kelihatan, tapi di alam roh kita karena iblis bergerak dalam alam roh. Banyak orang cuma bergerak dalam alam nyata. Iblis itu nyata, setan itu nyata, kuasa kegelapan itu nyata. That's why kita perlu berdoa. Karena ada banyak hal yang kita nggak ngerti, ada banyak hal yang kita nggak paham, ada banyak hal yang kita nggak tahu ada apa di hari depan. Ketika kita berdoa, Allah menyatakan isi hatinya, Allah menyatakan hikmatnya. Apa sih hikmat?
Hikmat adalah isi hatinya Allah, pikirannya Allah ditumpahkan sama kita. So, kalau aku sih selalu bilang banyak berdoa, banyak mukjizat. Mau hebat dalam hidup ini, hebat dulu dalam berdoa. Ketika kita berdoa sama Tuhan dengan pemahaman yang benar, dengan hati yang benar, ketika doa menjadi kebiasaan dalam hidup kita, maka mukjizat menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup kita. Aku dapat kamu kan berdoa. Iya, mujizat dong aku. Yes. Kamu mukjizat. Ada mukjizat. Nah ya teman-teman ya, cukup sekian dan terima kasih. Nggak ada lagi pertanyaan? Ada. Ini bikin panjang durasi yang ini nih. Buruan dong, lapar. Kan berdoa, bisa doa dalam hati, bisa dikategorikan doa karena adalah pengen deh punya sepatu itu bagus. Nah tapi kadang kita terbentur sama mungkin pengajaran atau mungkin teori di mana doa itu harus ada konstruksinya. Konstruksi mengucap syukur, bahkan ada yang bilang kalau doa memasukkan ayat Alkitab lebih ampuh. Nah artinya doa itu harus simpel aja apa adanya atau harus berretorika. Kalau apa adanya gue setuju, tapi kalau berretorika itu kan seakan-akan kayak kita berusaha membuat segala sesuatu looks good, sounds good. Jadinya karena ada orang gitu kan, gue pernah bilang dalam cerita gue pernah ada acara lingkungan, Natalan kumpul, seorang makan Indomie, telur, sayur semua jadi satu. Indomie udah mateng kan, dan itu wangi kan, itu langit terbuka, malaikat turun naik ya kan, apalagi dipotong hidung pesek kaki pendek kan, ditaruh semua kan, wah itu wangi banget dan kita dying pengen makan itu kan. Dan tiba-tiba ketika mau doa, muncullah seorang oma-oma yang bilang, biar Jo Oma doa. Dan itu doa buat Indomie doang. Dia doa dari mulai, oh Tuhanku. Dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, dia kutip semua. Oh Tuhanku, siapakah kami? Kami hanya ulat-ulat kecil di hadapan-Mu. Aku ingat kisah Yusuf. Pas amin, mie udah bengkak. Nah, pas amin itu mie itu udah bukan mie lagi, udah kayak cacing semua airnya. Nah, gue percaya bahwa doa kutip ayat keren, tapi bukan buat mengimpress Tuhan. Misalnya kayak Tuhan firman-Mu berkata begini-gini, tapi untuk impress Tuhan bilang, jangan ngomong itu, gue yang nulis, gue tahu kali. Masa lu mau ngingetin gue firman gue gitu? Kan gue yang nulis itu firman. Tapi kalau kita mau beriman di atas firman itu, kita mau menggantungkan iman kita di firman itu, good. Tapi banyak orang berdoa, artinya nih doa di depan umum sama doa pribadi beda. Oh, depan umum biasanya nada jadi berat-berat. Oh, Bapa di surga. Itu jadi kayak spooky gitu, tiba-tiba ada asap ya kan. Gitu kan, atau doanya pakai ayat untuk membuat orang jadi kelihatannya tuh takjub gitu. Gila, dia tahu ayat ini loh. Dia tahu. Kayak tadi gue bilang itu Om tadi doa makan Indomie. Dia sampai kutip bangsa Israel 400 tahun di padang gurun dalam mati 40 tahun. Tapi dia kan berabad-abad kan di Mesir kan, ya kan? Itu dalam hati gue kayak, apa hubungannya Indomie sama bangsa Israel gitu. Bahkan dia cerita mengenai kayak 5 roti 2 ikan dan sebagainya. Jadi bagi aku sayang, doa tuh adalah ucapin aja hati, ngomongin aja. Bahkan kadang-kadang nggak inget ayatnya di mana, tapi tahu ayatnya dan bilang, Tuhan, kau sedih, bilang Tuhan aku sedih. Gak usah bilang Tuhan nggak jadi deh. Kan Tuhan udah tahu, nggak gitu juga kan. Ya kan, jadi kalau bagi gue, kalau doa pakai ayat keren, tapi dengan maksud, dengan arti adalah lu mengimani ayat itu, nggak lebih nggak kurang. Dan doa pakai struktur bagus, strukturnya kayak doa Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Yesus mengajarkan kan, artinya gini, murid Yesus tidak meminta Allah, tidak meminta Yesus diajar tentang musir setan, enggak. Murid Yesus tidak meminta Allah, minta Yesus untuk diajar mengenai yang lain, tapi murid Yesus cuma minta diajar untuk bagaimana berdoa. Ya kan? Yesus pun dalam kehidupannya memiliki waktu-waktu khusus untuk berdoa. Dan Yesus selalu setelah dia selesai pelayanan, dia menepi, menyendiri, alone with God. Yeah. So, semua pahlawan Alkitab cek, pasti punya kehidupan doa. Daniel, sebelum dia mengalahkan yang namanya gua singa, dia berdoa. Sehari 3 kali kata Alkitab, dia berdoa kepada Bapa di surga, kepada Allahnya. Daud, sebelum dia mengalahkan Goliat, Alkitab mengatakan, dan kita mengalahkan sehari 7 atau 8 kali, aku lupa tepatnya, dia berdoa. Semua pahlawan iman punya kehidupan doa. Karena kenapa? Bagaimana kita bisa
inline sama Tuhan, bergerak sama Tuhan, mengalir sama Tuhan. Kalau kita nggak punya hubungan pribadi sama Tuhan, Nggak connect. kan ngomong kosong. Ketika kita bilang kita dekat sama Tuhan, tapi kita nggak pernah ngomong sama Tuhan. So memang struktur itu bagus, artinya gini, datang tuh kan banyak orang gini, datang cuman nggak ada ngomong babi ibu, cuman Tuhan aku minta mobil, aku minta gini, amin. Coba kalau kita ketemu orang yang nggak pakai babi ibu langsung bagi duit dong, pergi, kan kita kayak what, lu apa sih gitu, ya kan? Tapi kan kita ketemu ada basa-basi kan. Nah dari doa Bapa kami bukan basa-basi, dari doa Bapa kami ada sebuah struktur yang indah. Bapa kami mengajarkan kita, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tahapan yang pertama adalah apa? Glorify God, menyembah Tuhan. Bapa kami yang di surga, mengakui bahwa kita punya Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, kita mengakui bahwa namanya kudus dan sebagainya. Dan tahapan yang kedua, dan tahapan yang terakhir apa tadi dikatakan? Tahapan kedua kita minta, berikanlah kami pada hari dan sebagainya. Tahapan yang terakhir, sebab engkaulah yang punyai kerajaan, kuasa, menyerahkan lagi kepada Tuhan. So struktur good, saya doa punya struktur, nggak doa Tuhan makasih buat hari ini, engkau baik, bla 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 bla. Habis itu minta sama Tuhan apa yang mau kita perlukan. Habis minta, serahin sama Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik, I submit to you. Yesus kan doa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus juga minta ya. Dia juga minta, Tuhan kalau boleh cawanilah daripadaku. Namun apa? Kehendakmu yang jadi. That's it. Yesus saja berdoa minta terus Tuhan bilang enggak. Tuhan, aku mau mantanku Tuhan, aku mau dia Tuhan. Kalau bukan dia, mirip yang dia Tuhan. Kalau nggak ada yang mirip kayak dia, ya udah dia aja Tuhan. Itu namanya doa maksa. Well, udah ya, udah ya. Lapar. Ada lagi? Ini kayak ada 2.000 orang di sini. Oh enggak. Ya, lapar guys. Oke teman-teman, terima kasih. Thank you juga buat yang pertanyaan hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Juga jangan lupa share ke teman-teman kalian, ke kerabat kalian. Terus kalau misalnya ada pertanyaan buat dijawab di Permisi Mau Tanya episode selanjutnya, silakan komen di bawah. And by the way, kalau ada yang mau nambahin soal doa ini, feel free. Karena ini sebuah tempat untuk sama-sama belajar. Saya diskusi pun juga yang belajar, sehat, tapi jangan lupa tetap menjaga norma kesopanan. Kalau mau nambahin, kalau mau lengkapin, bahkan kalau mau menyanggah, let's do it. Kita sama-sama belajar. Yes. Siapa tahu bisa menjadi lebih baik. Oke, sampai jumpa teman-teman di Permisi Mau Tanya selanjutnya. Bye-bye. Yang punya sorga. Crazy love with you. Bye-bye.